Udah Selamat belum? pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi XPL Matrix. Dengan saya yaitu Kevin Suryawijaya, Mondi Cassandra, Nathanael Risang, Ardio Deo, Devita Alia, Alex, dan Ivan Jo. Tempat dan waktu dipersilakan Alex untuk apa itu SPL. Oke, pada waktunya. Jadi apakah itu SPL? SPL adalah kumpulan persamaan dengan variabel x1, x2 sampai dengan xn yang berpangkat 1 dan variabelnya memiliki nilai koefisien tertentu. Untuk bentuk SPL dalam matriks akan dijelaskan oleh teman saya Ivan Jo. Ya, berikutnya adalah SPL dalam bentuk matriks, yaitu ada A11, A12 sampai dengan A1N. Kemudian dikalikan dengan matriks X1, X2 sampai dengan Xn. Diperoleh hasil B1 sampai dengan Bm. Kesimpulannya adalah matriks A dikali dengan matriks X sama dengan matriks B. Di sini terdapat 3 metode untuk mencari solusi SPL, yaitu metode inverse, metode Cramer, dan metode eliminasi. Yang masing-masing akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi metode yang pertama adalah metode inverse. Rumus dari metode inverse itu matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Kemudian didapatkan matriks X sama dengan inverse dari matriks A dikali B. Rumus metode inverse ini didapatkan apabila matriks A merupakan matriks persegi. Dan matriks A juga bukanlah matriks singular, alias determinan A bukan 0. Contoh soal. Carilah solusi SPL di bawah ini dengan menggunakan metode inverse. Jadi di bawah ini ada contoh soal SPL 2x1 tambah x2 dikurangi x3 sama dengan 1 dan seterusnya. Kemudian bentuk tersebut diubah menjadi bentuk matriks A dikali X sama dengan matriks B, sehingga didapatkan seperti yang digambar. Solusi. Langkah yang pertama adalah kita harus mencari determinan. Determinan dari matriks A didapatkan adalah 9. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Risang. Terima kasih. Untuk cara selanjutnya yaitu adalah kita mencari minor. Bagaimana cara kita mendapatkan minor? Dengan cara menutup baris dan juga kolom yang ditentukan. Seperti contohnya adalah M1, 1, artinya adalah M kolom 1 dan M baris 1. Itu ditutup lalu didapatkan hasil seperti pada gambar, lalu dikali silang dan dihasilkan hasil 3. Dilanjutkan untuk seterusnya dengan cara yang sama. Setelah itu kita menentukan kofaktor dan juga adjoint. Untuk kofaktor itu sendiri, kita mendapatkannya dengan cara kita membentuk matriks kembali, membentuk minor kembali seperti bentuk matriks, lalu dikalikan dengan plus min plus, min plus min, plus min plus, lalu didapatkan hasil kofaktor. Dan untuk mencari adjoint dengan cara menggunakan matriks kofaktor, lalu pada matriks tersebut matriks baris diganti menjadi matriks kolom dan juga matriks kolom diganti menjadi matriks baris, lalu didapatkanlah hasil adjoint. Lalu untuk selanjutnya kita menyatukan semua data-data yang kita dapat dengan cara atau rumus A kali X sama dengan B menjadi X sama dengan A inverse kali B.
Seperti terlihat di gambar, terdapat matriks X1, X2, X3 sama dengan 1/9 dikali matriks adjoint A. 1/9 didapatkan dari determinan, yaitu 9. Lalu dikalikan dengan B. Seperti terlihat di gambar, dikali silang, dan selanjutnya untuk jawaban selanjutnya yaitu dilakukan pengalian sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu matriks X1, X2, X3 sama dengan 9/9, 18/9, 27/9. Lalu hasil akhirnya adalah X1, X2, X3 sama dengan 1, 2, 3. Sehingga solusinya adalah X1 adalah 1, X2 adalah 2, dan X3 adalah 3. Lalu untuk metode yang selanjutnya adalah metode Cramer yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu De Vitalia. Ya, metode yang berikutnya adalah metode Cramer. Di metode ini menggunakan determinan matriks dan determinan matriks yang lain yang diperoleh dengan mengganti salah satu kolom matriksnya dengan matriks konstanta atau matriks B. Nah, ini dia rumusnya. XI sama dengan determinan AI dibagi dengan determinan A. Nah, untuk metode Cramer ini memiliki dua syarat. Syarat yang pertama, matriks A merupakan matriks persegi, dan syarat yang kedua, matriks A bukan matriks singular atau determinannya tidak sama dengan 0. Kita lanjut ke contoh soal. Carilah solusi SPL di bawah ini dengan menggunakan metode Cramer. Nah, di sini ada sistem persamaan linear 3 variabel yang mau kita cari yaitu X1, X2, dan X3. Kemudian kita ubah dalam bentuk matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Solusinya adalah yang pertama kita cari dulu determinan matriks A. Di sini kita dapatkan minus 88. Langkah kedua kita cari determinan matriks A1 yaitu dengan mengganti kolom pertama dengan matriks konstanta. Kita dapatkan hasilnya minus 264. Langkah ketiga yaitu kita cari determinan matriks A2 dengan cara mengganti kolom kedua dengan matriks konstanta. Kita dapatkan hasil 176. Langkah keempat, kita cari determinan matriks A3, yaitu dengan mengganti kolom ketiga dengan matriks konstanta, didapatkan hasil minus 176. Selanjutnya, kita mau mencari X1 dengan cara determinan matriks A1 dibagi dengan determinan matriks A, didapatkan hasil X1 sama dengan 3. Dengan cara yang sama, kita masukkan untuk mencari X2, kita dapatkan hasil minus 2 dan X3-nya sama dengan 2. Jadi solusinya adalah X1 sama dengan 3, X2 sama dengan min 2, dan X3 sama dengan 2. Berikutnya akan dijelaskan oleh Ardio. Oke, untuk berikutnya adalah metode eliminasi. Langsung ke contoh soalnya saja. Carilah solusi SPL di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Oke, pada soal ini terdapat 3 persamaan yang masing-masing terdiri atas variabel X1, X2, dan X3 dengan masing-masing memiliki konstantanya. Nah, cara mengerjakannya yaitu adalah pertama memasukkan semua konstanta yang ada di depan variabel hingga membentuk menjadi suatu matriks. Dalam hal ini, karena terdapat 3 persamaan, maka matriks yang terbentuk adalah terdiri dari 3 baris. Nah, next, lanjut. Langsung ke solusinya. Yang pertama yang dilakukan adalah dengan membuat leading one pada kolom 1 baris 1. Lalu diikuti
ke bawahnya dengan membentuk 0. Kemudian langkah berikutnya adalah membentuk leading one pada baris 2 kolom 2. Lalu demikian pula pada baris 3 kolom 2 juga dicari 0 ya. Kemudian lanjut. Bentuk berikutnya dibuat leading one pula pada baris 3 kolom 3. Nah, setelah dibentuk leading one, karena ini menggunakan metode Gauss-Jordan, maka dibentuklah matriks seperti pada gambar tersebut, yaitu ya seperti itu. Kemudian pada kolom terakhir itu merupakan jawaban dari penyelesaian dari sistem persamaannya ya, di mana X1 yaitu min 86 sesuai dengan angka yang ada di baris 1 kolom 4. Kemudian X2 menghasilkan penyelesaian 147/4 dan X3 29/2. Ya. Demikian dari kami kelompok 5, terima kasih.